Hai Gava. Halo Cindy. Pertama. Halo Duke. Gimana kabarnya? Ditunggu ya teman-temannya. Halo Agnes. Oke. Senyum dong nih, senyum. Senyum Ciptaden. Oke. Luar biasa. Duke juga luar biasa. Gimana kabarnya Duke? Halo Mega. Hai juga Mega. Oke, berhubung mempersingkat waktu aja. Jangan nanya dulu Mega, bentar. Jangan nanya dulu ya. Halo Nafiah. Halo Kak Yunita. Halo Kinasi. Oke. Halo teman-teman. Selamat datang di live ini. Sebelumnya perkenalkan buat teman-teman yang belum kenal. Perkenalkan nama aku Deborah Grace Hara. Biasa dipanggil Deborah atau Grace. Aku adalah salah satu mahasiswa dari Prodi Bimbingan Konseling Unika Atmajaya angkatan 2019. Puji Tuhan sekarang udah jalan semester 3 dan sekarang aku memasuki pertemuan ke-7 atau minggu ke-7 di semester 3 ini nih teman-teman. Nah, halo Axel, halo Andika, terus juga halo Are. Dalam di semester 3 ini, puji Tuhan juga aku dapat mata kuliah Media dan Teknologi BK. Halo Ismail. Terus juga di sini halo Kak Priska. Aku di sini dapat sebuah tugas yaitu ujian tengah semester dengan memaparkan sharing-sharing juga tentang media teknologi BK. Jadi di UTS ini kita anak BK buat me-sharingkan hal-hal tentang media teknologi BK. Oh ya, buat teman-teman, buat yang kemarin juga udah join, thank you hari ini join lagi. Halo Madeline, halo Veska, halo teman-teman semuanya yang udah bergabung, terima kasih. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang media teknologi BK, aku mau membahas sesuai tema yang aku angkat kemarin, yang aku share di poster kemarin itu, kalau pentingnya media teknologi BK bagi calon konselor. Oke, jadi gini teman-teman, aku dulu berpikir ya, sewaktu SMA itu, kalau misalkan calon pendidik itu hanya memikirkan tentang teori, harus benar-benar full coverage tentang teorinya gimana, teladannya gimana, pokoknya sama sekali nggak pernah memikirkan kayak teknologi apalah yang canggih-canggih, nggak pernah memikirkan hal yang sepanjang itu. Aku dulu nggak pernah mikir sampai situ. Terus juga aku dulu berpikir bahwa calon pendidik itu atau calon konselor itu hanya memikirkan atau hanya mempersepsikan bahwa, nggak mempersepsikan sih, kayak lebih ke berbicara mengenai gimana ya, kita konseling gitu kan ya, mendengarkan gitu. Terus juga ya itulah pemikiran aku dulu waktu SMA gitu ya teman-teman. Terus juga ternyata makin kesini belajar, apalagi udah masuk di semester 3 ini, ternyata menjadi calon konselor yang profesional itu nggak hanya butuh itu gitu teman-teman, nggak cuman butuh ya udah teorinya aja, teladannya aja gimana, tapi emang benar harus diimbangin dengan media dan teknologi ini. Oke, media teknologi ini kita diampu oleh Bapak Raksel. Dia selaku dosen media teknologi BK angkatan 2019. Terus juga di sini aku mau sharing selama 7 pertemuan ini teman-teman. Jadi di pertemuan ini kita belajar banyak banget tentang media-media yang kita lakuin, aplikasi-aplikasi yang kita pelajari juga gitu kan, dari awal sampai ini. Jadi sebelum kita untuk belajar aplikasi, jadi kita itu dibagi kelompok untuk mengikuti untuk membuat suatu webinar. Nah, buat teman-teman yang udah ikut webinar kelompok aku, terima kasih ya. Terus juga masih ingat nggak kalau aku kemarin buat webinarnya tentang apa? Jadi kemarin itu webinarnya tentang imposter. Jadi bagaimana seorang kita
bahwa kita tuh mengenali itu ada imposter nggak dalam hidup kita atau dalam lingkungan kita gitu teman-teman. Terus juga sharing juga nih bahwa imposter dalam lingkungan kita ternyata tuh banyak banget ya teman-teman. Banyak banget, ada yang secara nggak sadar kita baru paham, atau ada yang benar-benar kita udah kelihatan gitu dari luarnya gimana. Terus juga sebelum bahas ke webinar ini, aku juga mau sharing bahwa tahap dalam kita nyusun webinar ini tuh kita juga buat iklan dulu gitu kan, secara kayak posternya atau video iklannya yang udah aku post juga di Instagram di feed, kalian boleh cek, tapi webinarnya udah kelewat. Terus juga di webinar ini yang pertama kita disuruh buat website teman-teman. Nah, website ini kita dibuat memakai aplikasi Wix.com. Nah, di Wix.com ini kita benar-benar diajarin sama Pak Raksel bagaimana cara kita untuk memberikan satu atau kesukaan kita, hobi kita, presisi kita, pekerjaan kita, atau gimana, segala hal yang menyangkut dengan tentang diri kita itu boleh banget buat kita share di wix.com ini. Nah, terus itu dibuatlah sebuah kayak link, habis itu boleh kita share di Instagram atau sosial media yang lainnya kayak gitu. Selanjutnya pakai wix.com itu memerlukan waktu cukup lama ya, karena kita juga mikir gitu. Dan kalau misalkan aku sendiri, aku pakai wix.com itu nggak aku gunain dengan tentang diri aku, tapi buat jualan online shop teman-teman. Jadi tapi puji Tuhan online shopnya tuh berjalan lancar gitu. Dengan adanya aku buat si website ini di wix.com ini ternyata enak gitu, ternyata laku keras gitu. Oke, yang kedua ternyata terus buat poster. Nah, di buat poster ini kebetulan juga ada sedikit problem sih menurut aku, karena di poster itu benar-benar menguras pikiran juga. Kita satu kelompok benar-benar harus bisa kolaborasi teman-teman. Halo KP terus, halo teman-teman semuanya, Anas, Umi, selamat datang ya, Kalisbet, halo ya, halo Marput. Oke. Terus juga di poster ini kita satu kelompok benar-benar kompak banget buat ngejelasin gimana caranya buat poster ini gitu sesuai dengan tema kita kayak gitu. Oke, selain kita posternya itu pakai Canva teman-teman. Jadi kayak mungkin dari kita tuh Canva itu udah familiar ya, udah udah biasa lah ya gitu, karena emang udah banyak yang kenal. Cuman jujur aku sendiri baru kemarin itu pertama kali aku pakai Canva, karena sebelumnya aku nggak pernah kayak edit kayak gitu, nggak pernah kayak yang kepo apa dengan aplikasi ini gitu. Terus selanjutnya setelah pakai poster kita nyusun video teman-teman pakai aplikasi Powtoon. Nah, di video ini juga kita menampilkan sebuah sedikit cuplikan tentang gimana buat kita ngajak teman-teman ikut webinar kita kayak gitu. Terus habis itu setelah kita udah temuin nih konsepnya, udah temu juga temanya, kita udah tentuin, terus barulah kita edit. Halo Afif, halo Adit. Terus juga setelah kita ikut udah nyusun si poster itu sama si video, kan kita post tuh di di Instagram gitu kan teman-teman juga bisa lihat. Terus juga menurut aku kesulitannya paling sulit itu di Powtoon teman-teman. Di Powtoon itu menurut aku sulit banget, kayak benar-benar harus belajar keseimbangan juga sih menurut aku, benar-benar kayak harus jeli banget gitu kan ya. Terus setelah pakai poster ini, halo Ayu, halo Wildan. Terus setelah buat ini, buatlah slide present teman-teman. Nah, di slide present ini kita pakai presi.com. Nah, di situ kita pakai presi.com, kita belajar juga, benar-benar enak sih dipakai presi.com ini buat slide present ini, ribet banget gitu kan. Terus juga dengan makin kesini ternyata makin enak gitu kan, kita belajar aplikasi-aplikasi gini tapi secara edukasi gitu loh teman-teman. Oh ya, sedikit invite teman-teman, kalau misalkan suara aku kurang keras minta maaf karena di sini lagi hujan deras, oke? Oke, selanjutnya setelah pakai slide present, kita barulah nyusun,
pemikiran kita kayak gitu kan, karena kita mau bener-bener per anak harus ngomong, harus ngobrol di depan teman-teman gitu kan ya. Dan puji Tuhan juga yang join webinar kemarin tuh bener-bener banyak banget. Aku salut banget sama kalian, terima kasih buat kalian yang udah join. Terus juga di webinar kemarin itu kita laksanain itu dari jam 7 juga, dan setengah 9 kita udah kelar. Kita juga bahas tentang impostor, bagaimana cara kita untuk menanggapi teman yang seperti itu atau orang-orang seperti itu di sekitar kita. Bahkan juga setelah webinar, aku tuh juga dengar dari salah satu teman aku tuh kayak ngechat aku gitu kan. Dia bilang kalau ternyata dia baru menyadari ternyata sikap impostor itu ternyata ada di sifat orang tuanya kayak gitu teman. Kita kayak baru sadar gitu ya, ternyata sifat impostor itu di webinar kita itu dikaitin dengan teori RIBT. Nah setelah teman aku ini sharing juga bahwa impostor itu ternyata terdapat di orang tuanya, dia langsung makin kesini kayak makin pikuk kayak gitu loh teman-teman, kayak ngerasa waduh ini gimana nih, ini terjadi di orang tua aku sendiri kayak gitu. Kak, dari semua media yang dipakai dalam matkul suka yang mana Kak? Semua media yang pakai, aku paling suka sih di poster di Canva. Di satu sisi emang karena apa ya, banyak desain yang gratis sih, karena di Pautan jujur sama yang lain-lain tuh kebanyakan yang premium gitu kan, berbayar, aplikasi berbayar gitu. Terus juga kalau di Canva kan banyak tuh yang gratis, terus banyak juga pilihan yang desain-desain elegan, desain-desain yang enak gitu kan, maksudnya nggak yang terlalu warna ngejreng lah, warna gimana segala macam, dan itu kayak bener di aku banget kayak gitu kalau di poster. Sedangkan kalau di Pautan desain-desain yang aku suka itu kebanyakan berbayar teman-teman kayak gitu. Halo Kak Iza, good looking temanku. Oke, ayo. Terus setelah kita melaksanakan webinar, kita live Instagram ini teman-teman buat UTS. Jadi ini salah satu pemenuhan UTS kita untuk mata kuliah ini. Halo Jihan. Oke, jujur dari mata kuliah ini aku banyak banget belajar. Aku belajar kesabaran yang pertama, aku belajar kekreatifan, aku belajar hal-hal yang awalnya aku nggak suka jadi suka. Karena dulu jujur dari SMP bener-bener atau SMA lah, aku sama sekali nggak suka yang namanya desain-desain, nggak suka yang bener-bener jeli banget gitu kan, nggak pernah mau kayak gitu. Padahal dulu aku sebangku sama temen aku, itu dia bener-bener anaknya kreatif banget, dia suka gambar lah, dia suka desain, dia suka edit ini segala macem. Tapi aku kebalikannya. Tapi setelah aku masuk di dunia konseling ini, ternyata aku mendapati itu gitu. Ya makin ke situ enak juga gitu, karena mungkin kesalahan aku kenapa nggak coba-coba dari dulu, dan aku makin kesini belajar untuk keluar dari zona nyaman teman-teman. Terus juga kenapa aku jadi zona nyaman, karena aku dari dulu emang udah nyaman banget dengan hal-hal ya udahlah, nggak suka yang kreatif kayak gitu. Good luck Grace. Iya, good luck juga Kak Iza. Halo Tias. Oke, selanjutnya itu cuplikan dari sharing aku teman-teman buat media teknologi BK ini. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, boleh banget, silahkan. Oke. Aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kemarin yang muncul ya teman-teman. Itu yang pertama ada dari Ganendra. Halo Deborah, gimana kabarnya? Aku mau nanya, apa yang bikin kamu suka dunia konseling? Oke, makasih Ganendra. Puji Tuhan kabar aku baik. Hal yang bikin aku suka di dunia konseling itu banyak banget ya. Terutama dalam hal mendengarkan. Jadi dengan dunia konseling ini, aku dulu berpikir nih, kalau konseling itu jadi guru BK atau konselor itu mendengarkan ya udah sekedar mendengarkan aja. Ternyata itu persepsiku yang paling salah gitu, fatal banget gitu. Ternyata di sini itu yang namanya mendengarkan itu benar-benar yang mendengarkan secara seksama, mendengarkan secara hati, benar-benar face to face-nya tuh nggak cuma face to face aja, tapi benar-benar kayak yang
apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ceritakan, aku juga bisa merasakan, kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar kita tuh mengambil poin dari setiap permasalahan, mengambil poin setiap apa yang konseli atau klien kita ceritakan, kayak gitu. Terus juga selain belajar mendengarkan, aku juga di dunia konseling ini senang banget belajar untuk menyimak, baik itu dari tutur katanya, dari gerak-geriknya, dari raut wajahnya, dari dia mempersepsikan pikirannya juga, perasaannya juga, kayak gitu. Oke. Ini matkul apa Kak Puput? Ini matkul media teknologi BK Kak Puput. Oke. Kak, hoodie-nya beli di mana? Aduh, hoodie-nya beli di nanti deh. Jangan bahas yang hoodie dong. Tapi nggak apa-apa sih, bahas hoodie nggak apa-apa. Jadi Jihan, hoodie-nya ini aku tuh lagi promo kan. Jadi ada diskon sekitar 15% gitu kan. Jadi ya lumayan banget tahu kan. Udah bahannya bagus, tebel, terus ada diskon, itu parah banget sih, itu mengundang para isi-isi dompet aku untuk keluar. Seperti itu. Halo Anan. Untuk Grace sendiri, teknik atau teori apa sih yang paling kamu suka di BK ini? Alasannya. Oke, Kak Iza, di konseling ini aku tuh paling suka di reality terapi. Nah, di reality terapi ini aku belajar bagaimana kita itu belajar secara menyeluruh, secara humanistik juga. Terus dengan aku belajar reality terapi ini di semester kemarin, pas ujian akhir semester, aku juga buat self therapy nih Kak Iza. Aku juga mempersepsikan bahwa kita sebagai manusia itu perlu banget untuk positive thinking, perlu banget untuk membuang overthinking, perlu banget untuk kita benar-benar memandang seseorang itu jangan dari sebelah mata aja, kayak gitu Kak Iza. Terus juga di self therapy ini aku tuh teknik yang paling dominan dalam aku itu kursi kosong. Ini kursi kosong ini benar-benar ngebawa aku untuk ngeluapin segala apa yang jadi permasalahan aku nih. Terus juga di kursi kosong ini aku tuh pernah ini kan ya, sebagai contoh aku tuh pernah punya masalah gitu kan 2 tahun yang lalu. Itu masalah yang besar banget buat aku. Terus sampai aku ngerasa di ujian nasional aku tuh nilai turun drastis, sampai kan aku juga ikut di SBMPTN, ikut SNMPTN di situ kan. Terus gara-gara itu juga aku down gitu, bener-bener nilai yang gak aku harapin ternyata malah terjadi kayak gitu. Terus setelah itu ya udah, ternyata Tuhan berkehendak lain. Ternyata aku diterima di Atmajaya, puji Tuhan. Aku bisa diterima di Atmaja juga. Aku bisa ketemu sama teman-teman BK aku yang benar-benar pengertian, perhatian. Mereka semuanya tuh pikiran-pikiran kotor aku tuh bisa hilang karena aku bisa kumpul sama anak-anak BK yang ada di Atma gitu. Terus juga pas aku dapat masalah ini Kak, aku ngerasa kayak apa ya, kayaknya aku perlu deh kayak secara personal, kayak ibarat bahasa gampangnya tuh kayak meditasi kayak gitu kan, kayak bener-bener diem sendiri di ruangan hening kayak gitu kan. Tapi di situ aku bener-bener yang coret-coret di kertas, aku tulisin semua apa keluh kesah aku, ya walaupun dengan cara nangis lah, apalah, harus ngepotek-potek pensil, pulpen, bener-bener kayak sampai hampir satu lusin gitu kan aku potekin. Tapi emang itu yang bikin aku lega gitu, itu yang bikin aku ngerasa enakan kayak gitu kan. Terus juga setelah aku ceritain itu, terus puji Tuhan udah ngerasanya tuh enak banget gitu. Halo Anita, halo Silpi. Terus gak ajak-ajak nih belinya. Nanti deh aku ajak ya, nanti kalau misalkan masih ada diskonnya kayak Gava di situ. Jadi di kursi kosong itu bener-bener, terus di kursi kosong itu aku masukin lah di self therapy ini, dan aku paparin kemarin di semester kemarin untuk aku masuk di UAS kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Clara. Silvi, gimana kabarnya? Halo Silvi, gimana di dunia kesehatannya? Menyenangkankah belajar itu ya, main-main darah?
Semangat ya Sylvie buat kuliahnya, semoga makin sukses, oke? Oke, lanjut pertanyaan dari Clara. Jadi kita sebagai konselor nggak boleh gaptek ya kak, dan harus paham tentang teknologi dan yang berkembang saat ini ya. Iya, bener banget Clara, bener-bener nggak cuman apa ya, bener-bener nggak cuman anak-anak, menurut aku nggak cuman kayak anak-anak ilkom lah, apa ya, anak-anak pariwisata yang bener-bener harus canggih, harus bener-bener harus apa ya, belajar media teknologi, bener-bener kita harus update modernnya kayak gitu. Terus ya udah pada saat kita sebagai calon konselor kedepannya kita tuh harus benar-benar belajar media teknologi sebagai teknik kita untuk teknik pendekatan kita kepada anak-anak kayak gitu, untuk klien kita yang memerlukan teknik itu, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari @Ismail. Contoh konseling pakai media itu apa? Banyak banget ya menurut aku contoh konseling pakai media itu. Contoh aplikasi ini juga. WKWK kuliahku lancar kok Kak Deborah. Oke, Sylvie makin lancar ya. Terus juga konseling pakai media itu banyak banget. Sekarang tuh yang karena makin di rumah aja tuh mereka pada kayak ngandelin YouTube teman-teman. Jadi YouTube itu salah satu aplikasi yang bisa kita gunain juga buat mengaktualisasi pemikiran-pikiran orang kayak gitu juga sih, buat kita bikin pendekatan juga sama anak-anak seperti itu dalam konseling seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Benaya. Kak Deborah, aku mau nanya, poster itu berbayar atau enggak ya? Makasih Tuhan memberkati. Iya, ada yang berbayar, ada yang enggak berbayar nih, Benaya. Terus juga poster berbayar, tadi kan aku udah jelasin ya, poster berbayar itu kebanyakan yang desainnya emang bener-bener enak banget, bagus banget gitu kan, karena itu dipakai premium. Cuman kalau misalkan yang mau yang agak elegan, agak simpel-simpel tuh banyak kok yang gratis-gratis. Seperti itu. Hai guys, sinyal aing susah muter-muter. Semangat Put, semangat ya. Puput, Bulbul maksudnya. Semangat ya Bul. Gimana kabarnya Bul? Buat kerjanya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari dari Hanifa. Katanya di konseling nggak boleh pacaran ya kak? Menurut kalian gimana? Kalau dalam dunia konseling itu boleh pacaran nggak ya teman-teman? Kalau menurut aku sih nggak. Karena emang dari teorinya emang nggak boleh pacaran. Maksudnya kita dalam dunia konseling itu nggak boleh punya relationship sama orang-orang, apalagi sama klien kita nanti ke depannya. Atau karena kebanyakan nih teman-teman, aku tuh sering banget belajar, sering baca di artikel kalau dalam konseling itu banyak banget konselor-konselor yang terjerat mungkin ya dalam relationship sama kliennya sendiri kayak gitu. Terus juga mungkin karena aku berpikir kalau misalkan konselor yang mempunyai relationship sama konseli, ya mungkin karena konselornya kurang memanage perasaan mungkin ya. Karena ya wajar sih ya kalau misalkan kita sebagai manusia, apalagi perempuan gitu ya, perempuan mudah banget konseling nggak boleh pacaran kecuali 5 tahun kemudian. Oke. Kayaknya Cindy butuh konselor nggak apa-apa pacaran. Iya, konselor sama konselor nggak apa-apa pacaran karena kita sama-sama kerja. Terus juga nih teman-teman, salah satu founder dari, kalian bisa cek di @tanganpengharapan, itu juga suami istri tuh mereka semuanya konselor teman-teman. Terus juga yang cowok ini dia konselor anak, dia konselor khusus untuk menangani anak, sedangkan yang ceweknya atau istrinya ini konselor pernikahan. Nah di sini terus menurut aku juga fine-fine aja kan mereka, berarti emang konselor sama konselor nggak apa-apa pacaran bahkan menikah gitu. Setuju banget sama Cindy, setuju. Konselor emang nggak boleh pacaran, emang nggak boleh. Kita kan membantu klien, membantu konseli untuk keluar dari
permasalahan gitu kan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita kayak baper, kita jangan sampai membawa perasaan itu. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, bersilahkan. Di rumah kalian hujan ya teman-teman? Soalnya di sini tuh deras banget tau gak? Deras parah. Oke. Oke. Selanjutnya, oke, ini ada dari Devita. Mata kuliah yang paling disukai, Kak Debore apa? Mata kuliah yang disukai kalau dari semester 1 sampai sekarang atau semester ini? Kalau semester ini ya, kalau di semester ini aku tuh paling suka apa ya? Semuanya suka, karena menurut aku semuanya penting. Semuanya itu perlu untuk kita pelajari gitu. Tapi beneran deh 5 tahun setelah hubungan konselor-konseling usai, it's okay pacaran, etikanya gitu. Oh, oke Cindy, makasih buat infonya. Aku baru tahu kalau misalkan konseling sama konselor 5 tahun kemudian itu boleh mempunyai relationship ya. Cindy mau ya punya relationship sama kliennya. Konseli itu apa Anda? Konseli itu klien. Konseli itu, aduh Gava. Oke, Gava kan nggak tahu, Gava bukan anak BK. Gava, konseli itu klien kita atau pasien kita dalam proses konseling. Jadi kalau misalkan ada dokter ya ada pasien kayak gitu. Ada guru ya ada murid kayak gitu loh. Tapi di dunia konseling ini kita cari jalannya bareng-bareng kayak gitu. Cuman kalau misalkan kayak dokter sama pasien itu kan yang cari jalan keluarnya kan dokternya. Mungkin kalau misalkan pasiennya juga ditambah dengan motivasi kayak gitu kan ya. Cuman kalau di dunia konseling ini literally bener-bener kita berdua dong. Kita konseling dan klien itu cari jalan sama-sama, cari jalan keluar. Jadi ada banyak banget teman-teman yang kalau misalkan ngobrol sama aku tuh tiba-tiba kayak Deborah minta saran. Kadang aku juga bingung, aku mau kasih saran apa ya gitu. Karena ya gimana ya, mau kasih saran yang gimana. Terus dia kayak bilang, aku pokoknya mau minta masalah ini tuh selesai gini segala macem. Terus juga teman-teman akhir-akhir ini tuh aku sering banget nggak konseling sih, tapi aku belum menamai ini konseling soalnya emang ya mungkin kriteria aku sekarang masih dalam proses belajar, masih dalam proses jalan gitu kan ya. Ada teman aku yang curhat kalau misalkan hubungan itu lagi retak lah gitu, terus nggak tahu mau gimana lagi. Terus aku mau meditasi dulu lah kayak gitu. Pokoknya aku mau senang-senangin hidup aku dulu dengan cara kayak muncak lah, senang-senang, have fun, ngerjain tugas buat podcast, buat channel di YouTube kayak gitu. Terus ya aku setuju dengan cara dia gitu kan. Aku setuju dengan cara dia, setuju dengan apa yang dia dia lakukan untuk meminimalisir adanya rasa yang kurang enak gitu kan. Terus juga nih setelah rasa itu udah nggak ada lagi teman-teman, terus dia kayak bener-bener kayak minta pertanggungjawaban ke aku lagi gitu, kayak yang Dep aku harus gimana lagi nih, Dep aku harus gimana lah, gimana enaknya gimana nih, yuk kita bicara bareng kayak gitu. Baru denger juga ya, aku bukan anak jadi nggak tahu, aku bukan anak BK jadi nggak tahu. Iya Gava, kamu anak apa, kamu anaknya siapa? Oke. Konseli itu klien Kak Gava. Tuh udah dijawab tuh Gava sama Kak Jiha. Sama Jiha nih udah dijawab. Oke. Konseli itu klien ya Gava. Diperhatikan. Oke. Sudah 30 menit ya. Dep, tips berbicara pakai bahasa Indonesia tanpa ada medoknya dong. Astagfirullah. Tips berbicara bahasa Indonesia tanpa ada medoknya. Ya bicara bahasa Indonesia. Aku ada medoknya kok. Kalau misalkan
ngomong Jawa kan. Nah, ini kan pakai bahasa Jawa. Nah, kalau misalkan saya cuman kayak intonasinya mungkin ya, kalau aku belajar nih Put, kalau belajar bahasa Indonesia mungkin karena dari lingkungan aku emang kesehariannya bahasa Indonesia gitu kan ya. Jadi makin hari makin terbiasa kita ngomong bahasa Indonesia, terus ngomongnya agak, karena aku emang tipe orang yang ngomongnya cepet kayak gitu kan. Kalau misalkan cara tanpa ada mendoknya itu udah bawaan dari lahir. Aku dulu jujur kalau misalkan ada teman-teman Atma gitu ya, dari awal pas masih ospek tuh emang ngomongan aku tuh lagi yang masih yang oh iya nggak apa-apa kayak gitu loh, kayak oh nama kamu siapa gitu, kayak gimana ya, kayak masih ada mendoknya gitu. Deborah, di telinga aku masih ada mendok kok tuh kan, masih. Jadi kalau misalkan menurut aku nih teman-teman ya, kalau kita ngomong bahasa Indonesia masih ada rasa mendok-mendok, itu berarti kayak kita tuh nggak pernah meninggalkan latar belakang kita gitu loh. Kayak bener-bener, wah ini kelihatan banget nih kalau misalkan ada berpunya berarti orang Jawa nih gitu. Jadi aku justru kayak bangga gitu loh kalau misalkan ngomong kayak gitu. Halo Lara, aku baru join lagi BTW Dep, ya nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Kalau dari sananya udah medok ya medok aja, udah takdir itu. Medok itu bisa dihilangkan loh kalau misalkan kita emang kesehariannya belajar bahasa Indonesia gitu. Nggak apa-apa Put, dicoba aja ngomong sama ibu, sama bapak, sama kakak gitu kan. Namanya pakai bahasa Indonesia walaupun di rumah aja, kayak ngomong Bu aku nyapu ya gini-gini segala macam, ngobrol lah sama orang tua, banyakin ngobrol. Terus kalau yang penting tuh, kalau menurut aku medok itu suatu hal yang khas sih. Bangga jadi anak Jawa nih, bener nih kata Kak Andika, bener bangga banget jadi anak Jawa. Sebenarnya kita bangga dengan segala latar belakang kita, bangga dengan segala apa yang kita miliki gitu. Karena dengan kalau misalkan kita nggak ada ciri khasnya juga nggak fresh gitu sih menurut aku teman-teman, gitu loh. Jadi bangga. Yang mendok-mendok itu malah spesial loh, bener banget Kak Gava. Yang mendok-mendok itu spesial banget menurut aku. Terus juga pengalaman nih teman-teman, karena aku tuh satu kelas yang Jawa itu kayak cuman ada 3 atau 4 orang, itu juga sekaligus ada aku. Itu tuh bener-bener kita tuh nggak pernah kayak yang oh kamu orang Jawa ya, kamu gini ya, kamu ini, nggak sama sekali. Kita bener kayak ngerangkul jadi satu. Justru dengan ada latar belakang ini tuh kita makin enak temennya, makin punya relationship yang makin erat gitu loh. Jadi medok itu spesial bener banget, kayak mie Indomie rasa soto Lamongan. Astaga, aduh guys, aku pengen ke Lamongan nih. Oke. Aku tadi ketawain satu keluarga. Nggak apa-apa kalau misalkan mau mencoba ngomong aja sih, kalau misalkan nggak malu ya Put, kalau nggak malu. Yang medok-medok tuh manis, aduh. Cindy, makasih ya, aku manis kan. Yang medok-medok itu manis ya, manis. Jadi banyak banget. Terus kalau misalkan orang timur, menurut aku juga manis loh teman-teman. Orang timur, terus semua sih orang Indonesia tuh cowoknya manis-manis. Kamu juga manis. Dikira kesambet. Enggak lah Kandika, enggak kesambet. Kandika gimana kabarnya? Andika gimana kuliahnya? Gimana perasaannya sampai saat ini? Apakah ada sesuatu hal yang makin mengganjal ataukah sudah ada peleraian? Puput, makasih loh. Iya sama-sama, aku wakilin nih Gav. Makasih @bittersweet. Aku merasa terpanggil. Aduh. Oke. Jadi ini Put, bittersweet bittersweet ini namanya Cindy Amalia. Ini teman aku satu kelas. Alhamdulillah baik. Kalau misalkan makin sini makin baik. Semoga kedepannya makin baik lagi ya, Bang Andika. Oke, lanjut teman-teman. Belum. Apanya belum? Yang belum apanya? Belum ada peleraian atau gimana? Gak apa-apa. Jangan dibicarakan di sini ya, tolong. Ini live umum ya teman-teman. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian fan aja buat cerita di sini ya terserah gitu. Saya medok, saya bangga karena saya merasa diri saya ada yang spesial. Siap. Aduh,
100 banget buat Kak Gava. Ngomong-ngomong tentang medok ya, aku juga bangga karena merasa diriku tuh spesial juga gitu kan. Apalagi orang-orang medoknya itu medok yang bener-bener apa ya, dari lahir gitu loh. Kita benar belajar, apalagi sebagai orang Jawa. Ini Jihan ini orang Sunda, dia teman-teman orang Garut BTW. Terus yang Cindy R Bittersweet, Jin orang Melayu. Dia apa namanya, dia teman satu kelas aku, orang Melayu. Tuh orang Melayu nyimak, orang Melayu. Begitu teman-teman. Tarik sis. Adika ya ampun. Oke, sepertinya waktunya sudah lama ya. Aku nggak mau lama-lama sih, jujur kayak kemarin. Sharing juga ya teman-teman. Jadi kemarin habis aku live itu benar-benar aku yang udah puas awalnya, udah puas, udah seneng, udah kayak mengapresiasi diri gitu loh, kayak udah ngerasa oke, habis ini aku besok mau makan bakso, besok mau gini segala macam. Tapi pas udah habis live tiba-tiba kan ada notif bar gitu kan teman-teman, terus kayak ada hapus video, share di IGTV atau share di atau dihapus. Nah di situ terus ya udah, setelah aku kan coba, aku kayaknya perlu di crop dulu bagian video yang bagian akhir gitu. Nah pas aku udah crop bagian akhir, ternyata kok makin kesini kok di galerinya nggak ada gitu. Ada tuh kayak cuman item doang gitu loh teman-teman. Jadi kayak kotak, durasinya 0 detik, terus format tidak ditemukan. Itu benar-benar aku yang udah panik banget, aku udah bingung mau gimana lagi. Terus aku ngechatin teman-teman gimana caranya gini segala macem, udah yang panik, cemas, khawatir, semuanya numpuk di sini. Udah coba untuk ada aja gitu ya. Padahal aku udah kayak yang ngerasa kayaknya enak banget nih hari ini aku UTS-nya udah apa ya, udah tuntas satu matkul gitu kan, udah lumayan banget, udah puji Tuhan banget nih rasanya. Tapi kenapa ya kok malah gini gitu ya. Tapi ya udahlah, puji Tuhan, alhamdulillah sekarang ngulang lagi gitu. Dan aku mencoba untuk meminimalisir durasi yang ada seperti itu. Anak Sunda biasanya alus pisan. Iya, anak Sunda tuh alus, bener banget Fa. Aku tuh satu kelas sama anak Sunda ini, si Jihan ini nggak pernah kayak punya rasa Jihan ini kok gini ya, nggak pernah. Dia tuh orangnya tuh positive thinking banget. Aku suka banget sih sama orang Sunda, sama orang Melayu juga. Sariwisata Lamongan. Sariwisata Lamongan nggak tuh? Bukan Sariwisata Lamongan. Setelah Lamongan itu Indomie. Iya Indomie. Aduh banyak cogan tapi nggak ada yang nyantol satupun nih. Mau nih dikenalin. Aku tuh pernah ya dapet satu cerita dari teman satu kelas aku juga nih. Apa namanya? Dia tuh kayak cuma canda doang kan, kayak aku kira dengan aku kuliah aku bakal mendapatkan seseorang yang bisa nemenin aku sampai sekarang gitu. Ternyata enggak ya, ternyata bertolak belakang. Justru banyak banget yang ngerasa kayak wah kayaknya aku makin kesini kayaknya makin fokus aja deh sama kuliah, sama belajar kayak gitu. Nyari jodoh kau ngomong kayak gitu, nyari jodoh. Kenapa makin kesini kalian makin seneng ngomongin jodoh ya teman-teman? Menurut kalian jodoh itu apa sih? Menurut kalian pasangan itu apa? Aku pengen deh mau tahu argumen kalian. Singkat boleh, panjang boleh, terserah sih. Kajian, aku kenalin sini sama anak Jawa, tapi kajian kenalin ya. Kajian mau nih kenalin sama anak Jawa, apalagi anak-anak kami. Aduh, anak-anak kami tuh ganteng kayak tapi nggak tahu ya dalamnya. Ada juga yang luarnya covernya biasa-biasa aja, tapi emang hatinya tuh baik banget, hatinya tulus banget gitu. Atau kajian mau aku kenalin sama tetangga aku. Kebetulan dia tetangga aku ini orangnya kayaknya klop gini sama kajian tuh. Dia masih join ya? Join nggak ya? Wah udah nggak ada, dia udah keluar guys. Halo Kak Tania, selamat bergabung. Oh boleh WKWK.
Satu pemikiran nih. Puput mau didapetin sama anak Sunda, katanya nggak mau sama yang lintas budaya. Katanya nggak mau, katanya mau cari yang pasti-pasti aja kayak orang Jawa katanya. Tahu ya gitu. Java juga katanya mau cari yang ya udahlah yang itu aja, yang Jawa aja. Tapi nggak tahu. Tapi jodoh itu di tangan Tuhan ya teman-teman. Kita nggak boleh menolak, kita nggak boleh nawar juga. Segala hal yang kita dikasih dari atas itu hal yang sempurna banget. Kalau misalkan sekarang kita belum dikasih ya emang waktunya belum, karena emang mungkin kita masih umurnya mungkin ya masih belum cocok mungkin, atau mungkin pemikiran kita perlu aktualisasi lagi gitu. Mungkin kayak gitu sih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ji punya Jian Jian punyanya Cindy. Satpamnya udah ada. Aduh, oke. Seru ya ternyata live kedua. Terus juga ngomong-ngomong tentang Theo nih, buat anak Atma yang tahu, ternyata Theo itu dia udah tag 7 kali, dan aku juga speechless, kayak ternyata ada temen yang lebih ngerasain nggak enak gitu lebih dari aku gitu ya. Bener sih, tapi appreciate banget Mbak Theo, ternyata dia bisa gitu. Kendala-kendala live Instagram ini juga, apalagi aku rumahnya di gunung tuh kan, petir tuh, rumahnya di gunung lah, terus kondisi sinyal yang emang harus bener-bener kurang kondusif kayak gitu. Harus bener-bener kita ngerasa wah bener tuh, kita harus buat teman-teman yang sinyalnya baik bersyukurlah, karena banyak banget teman-teman di sini yang kekurangan sinyal. Nggak kekurangan sinyal sih, tapi kurang menjangkau aja gitu. Aku cari yang sefrekuensi biar nggak ada toxic. Waduh, mau cari yang sefrekuensi. Frekuensi dalam hal apa nih, Fa? Frekuensi agamanya, frekuensi sukunya, frekuensi derajatnya, frekuensi lulusan pendidikannya, banyak nih. Atau frekuensi cara ngomongnya gitu. Atau frekuensi perasaannya gitu. Sefrekuensi perasaan itu rasanya apa ya? Susah ya menurut aku kalau dapetin, kayak bener-bener kita harus bener-bener cari yang relate sama diri kita, bener-bener cari yang menurut kita tuh kayak wah, carinya tuh cuma ada satu ini. Terus juga nih teman-teman, aku meminta pendapat sama kalian ya. Menurut kalian pasangan itu tuh saling melengkapi atau sepadan menurut kalian? Jawab ya. Aku pengen tahu